pencobaan. Jadi nggak cuma satu pencobaan, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari ayat ini saya belajar bahwa firman Tuhan ngomong kalau kita lihat ujian, lihatlah itu sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Wah, ini nggak gampang, betul nggak? Tapi ketika saya belajar firman ini, Tuhan bukakan satu hikmat yang luar biasa banget. Ada satu pepatah tuh ngomong kayak gini. The way we see the problem is the problem. Cara kita melihat masalah seringkali itu yang jadi masalahnya. Orang kalau lihat namanya roti donat, itu ada dua cara melihat, betul nggak? Kalau kita fokus sama lubangnya, kita akan berkata apa? Ada orang bikin roti kok nggak niat. Roti utuh dilubangin. Ini pemborosan. Harusnya kan bisa dimakan enak semuanya. Tapi kalau ada orang yang kreatif, lihatnya di rotinya, dia akan berkata, bersyukur ya masih ada rotinya. Ini dilubangin loh. Bikinnya kreatif. Apalagi kalau atasnya bisa dikasih coklat, dikasih stroberi. Wah, ini pasti laku keras. Lihat. Hal yang sama dilihat dua orang yang berbeda, itu seringkali bisa punya respon yang berbeda. Hari ini Alkitab berkata, kalau kita lihat ujian, kita disuruh berbahagia. Makanya saya kasih tema, ujian itu indah. Kenapa kok dikatakan ujian itu indah? Saya belajar ada 3 hal yang sederhana. Jadi mulai hari ini, ketika engkau diuji, justru malah harus bersuka cita. Karena apa? Di balik ujian itu banyak hal besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Yang percayakan amin. Yang percaya katakan amin. Oke. Mengapa ujian itu indah? Yang pertama yang saya belajar ini. Ujian itu membuat semua potensi yang terbaik itu keluar dari hidup kita. Wah, ini menarik. Selama pandemi ya, saya tuh nggak pernah terpikirkan. Karena kita waktu itu, terutama waktu awal-awal, itu nggak bisa potong rambut di tempat di tempat biasa saya potong rambut, nggak bisa. Singkat cerita, tiba-tiba istri saya ternyata bisa potong rambut saya. Saya kaget banget itu. Sebelumnya saya nggak ngerti, ternyata dia bisa. Dan hasilnya bagus. Saya apalagi, saya nekat aja pertama potong rambut anak saya. Itu beli namanya hair clipper. Nggak mahal harganya. Saya coba potong. Pertama memang kacau sih. Tapi setelah beberapa kali, lama-lama bisa. Gara-gara pandemi, justru malah saya bisa menemukan potensi saya untuk bisa potong rambut anak saya. Lihat, tekanan, ujian, itu ada baiknya kok. Karena apa? Semua potensi yang gak pernah terpikirkan, itu bisa keluar dari kehidupan kita. Ada, restoran, yang dulunya gak pernah kepikir bahwa mereka itu bakal mengeluarkan namanya frozen food, atau makanan yang dibekukan. Dan ternyata ada beberapa yang mengeluarkan frozen food, justru malah laku keras di musim pandemi ini. Lihat, ini yang menarik. Mereka nggak pernah berpikir, gara-gara ditekan, frozen foodnya keluar, terjual di mana-mana. Nggak cuma berhenti di restorannya. Itu menarik kan? Ada ada coffee shop, nggak pernah berpikir sebelumnya dia bakal jual kopi dalam bentuk literan. Betul nggak? Gara-gara pandemi, kopi literan terjual. Lihat, hotel tiba-tiba bisa menjadi tempat isolasi COVID yang nggak pernah terpikirkan. Dan banyak hal luar biasa. Saya melihat ada cerita teman-teman saya. Justru gara-gara pandemi, dari seorang staf pekerja di sebuah perusahaan, malah gara-gara pandemi jadi seorang wirausaha. Tuh lihat. Tekanan itu mengeluarkan semua potensi yang terbaik dari hidup kita. Jadi ketika lihat ujian, lihatnya indah-indah aja. Karena apa? Disitulah tempat potensi yang terbaik Tuhan sedang mau keluarkan dari hidup kita. Saya selama musim pandemi juga puji Tuhan, gara-gara tekanan justru banyak lagu baru ditulis. Wow, luar biasa. Jadi bersyukur
ujian itu mendatangkan banyak kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar bahwa kalau kita diuji, kenapa dikatakan indah? Itu karena ujian membuat kita itu naik kelas dan bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar. Amin. Kalau kita diuji SIM, kita kan harus apa? Bisa nggak bawa kendaraan? Tapi tahu nggak, di balik ujian SIM, kita bisa mendapatkan surat izin mengemudi, bahkan kita bisa dipercayakan kendaraan. Lihat, orang kalau diuji sebenarnya itu mau dikasih kepercayaan lebih besar. Saya masih ingat banget awal-awal saya bikin lagu. Waduh, itu kadang-kadang banyak ujian intimidasi datang dalam hidup saya. Yang ngomong apalagi orang-orang yang luar biasa banget, yang saya respect. Saya masih ingat tahun 2000 ketika saya aktif bikin lagu, dan album saya itu belum direkam sama sekali. Tiba-tiba Sydney Mohede, saya panggil dia Kak Sydney, ngomong sama saya gini, Ki, kamu punya lagu udah banyak, kalau lagu kamu tuh nggak segera dibuat, lagu kamu tuh bisa membusuk semua loh. Wah, saya mikir, lagu saya bakal bisa membusuk ya. Saya sempat awalnya kesel gitu, kenapa lagu saya dikatakan bisa membusuk, suatu kali nggak kepake dan segala macam. Tetapi akhirnya saya melihat hidup saya bukan karena perkataan manusia, hidup saya karena perkataan firman Tuhan. Tuhan berjanji, selama saya nggak males, selama saya terus produktif, maka saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya pegang aja janji Tuhan hari-hari itu. Singkat cerita, 2005 lagu-lagu saya bisa direkam. 2008 lagu itu memberkati orang-orang di Taiwan, diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Dan singkat cerita, 2014 lagu Kemenangan Terjadi di Sini ditulis. 2017 lagu itu menjadi berkat di mana-mana. Dan hari ini begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Lihat, ternyata kalau kita lulus ujian, selalu ada kepercayaan di baliknya yang menanti. Amin. Karena coba lihat, hari ini kalau engkau diuji, cara lihatnya ayo diubah. Tuhan mau kasih kepercayaan baru dalam kehidupan kita. Ada kepercayaan yang selama ini disembunyikan. Gara-gara engkau diuji, engkau akan mendapatkannya dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga yang saya belajar, kenapa kok ujian itu indah? Di sini dikatakan bahwa ketika kita diuji, kenapa indah? Karena melalui ujian, kita tuh jadi bisa kenal Tuhan dengan lebih lagi. Kalau kita dibawa dalam musim kegelapan, kita baru kenal Tuhan itu terang. Kalau kita bawa di dalam musim keletihan ketika kita diuji, kita akan kenal Tuhan, engkau itu kekuatan. Justru di musim seperti itu, di dalam kebingungan, kita justru akan mengenal Tuhan, engkaulah jalan kehidupan. Ketika dalam keterbatasan kita, disitulah momen dimana kita akan mengenal Tuhan, engkau tuh tidak terbatas, engkau tuh luar biasa. Jadi ketika kita diuji, bersyukurlah, karena apa? Di balik ujian kita jadi apa? Kenal Tuhan yang selama ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Ada identitas Tuhan, ada karakter Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selama ini gak pernah kita alami. Justru gara-gara kita diuji, kita bisa mengalaminya. Nah, ketika orang diuji, itu hasilnya bisa dua, betul nggak? Hasilnya bisa kandas, hasilnya bisa indah. Alkitab menuliskan di dalam Matius 7 ayat 25, ketika hujan dan banjir datang, ada satu rumah itu tetap berdiri dengan kokoh, ada satu rumah yang lain itu kandas, hancur semuanya. Saya berdoa buat jemaat di tempat ini, di GPI WTC Mangga 2, biarlah ujian yang kau alami hari-hari ini membuat engkau naik kelas, dikasih kepercayaan yang baru, dan terjadi banyak hal yang indah yang kau bisa alami. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana ya Frankie supaya saya bisa mengakhiri ujian itu dengan indah? Saya senang Anda ada yang tanya seperti itu. Kita akan belajar bersama-sama. Yang saya belajar bagaimana membuat ujian itu berakhir dengan indah. Yang pertama, ujianmu akan berakhir dengan indah kalau engkau tidak hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Dengan kata lain, ketika engkau diuji, jangan pernah hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Orang ya seringkali kalau diuji, seringkali itu pikirannya gak jernih.
dikuasai ketakutan, kekhawatiran, hatinya nggak tenang. Firman Tuhan ngomong dengan sederhana banget di dalam Mazmur 62 ayat 2. Dikatakan apa? Kita baca bareng-bareng boleh? Dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lihat. Kalau kita nempel sama Tuhan di dalam musim ujian kita tuh jadi tenang, kita bisa berpikir dengan jernih lagi, keputusan yang diambil pun bukan atas dasar emosi, tetapi atas dasar pertimbangan yang matang, karena ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Suatu kali anak saya yang besar, dia masih umur waktu itu sekitar 2 tahun. Di dekat rumah kita itu seringkali kalau malam gitu tetangga itu pada suka main petasan. Suaranya kenceng banget itu. Anak saya seringkali kalau dengar itu ketakutan, dan singkat cerita itu dia seringkali nangis. Nah, yang menariknya, tiap kali dia itu ketakutan, dia nangis, dia histeris ketika dengar suara-suara yang menakutkan buat dia. Dia itu lari ke saya dan tangannya dibuka. Tanda minta apa? Digendong. Dan gak butuh waktu lama, saya segera gendong dia dari ketakutannya. Saya segera peluk, saya dekap dia. Dan saya ngomong, namanya Elijah. Tenang, Daddy di sini. Tenang, gak usah takut sama suara seperti itu. Kamu sama Daddy aman. Singkat cerita, awalnya tangisan, awalnya begitu histeris. Ketika dipelukan bapaknya, dia kembali tenang. Kita tuh sama. Kita kan anak-anaknya Bapak di surga. Ketika kau kembali menghampiri Tuhan di dalam ketakutanmu, di dalam tekanan ujianmu, percayalah, Bapak mau berikan ketenangan buat anak-anaknya. Karena itu ketika diuji, jangan hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Firman Tuhan ada di bagian yang lain. Kenapa kok kita jangan sampai hilang kedekatan dengan Tuhan ketika kita diuji? Mazmur 25:14. There is a private place reserved for the lovers of God. Ada sebuah tempat khusus itu disiapkan bagi kekasihnya Tuhan. Siapa sih kekasihnya Tuhan? Where they sit near Him. Di mana mereka tuh orang yang suka duduk dekat dengan Tuhan, nempel sama Tuhan, and receive the revelation secrets of His promises. Ini luar biasa banget firman ini. Di sini dikatakan, kalau orang suka duduk dekat dengan Tuhan, engkau akan menerima rahasia di balik semua janji Tuhan. Saya mau tanya gini, berapa banyak yang seringkali kalau selesai dari sebuah ibadah, hamba Tuhan ngomong kayak gini, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan ngalamin ini dan itu, enggak usah takut dengan bahaya, daerahmu akan diperluas. Dan kita semua katakan apa? Amin, amin, amin. Wah, semangat luar biasa banget. Tetapi setelah engkau pulang ke rumah, ketika engkau kembali kepada hari-hari biasa, kadang-kadang kan bingung. Janjinya Tuhan seperti ini, tetapi langkah mana yang aku harus ambil ya? Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Keputusannya harus seperti apa? Saya harus ketemu siapa dulu? Mana dulu yang harus dikerjain? Betul nggak? Seringkali kita bingung keputusan mana yang terbaik. Bagaimana meresponi ini dan itu? Karena itu kita nggak cuma butuh janji Tuhan, kita itu butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Sehingga janji Tuhan itu bisa kita alami dalam kehidupan kita. Nah, rahasia janji Tuhan itu, Alkitab katakan, cuma diberikan kepada orang yang dekat dengan Dia. Kalau misalnya di sini Anda punya ATM nih, ya, ketika Anda punya ATM kan ada namanya passwordnya, ada rahasianya. Saya percaya kalau Anda punya ATM, rahasia passwordnya, pinnya itu cuma dikasih sama orang yang dekat sama Anda, betul nggak? Demikian juga dengan Tuhan. Rahasia setiap janjinya, rahasia di balik setiap berkatnya, rahasia di balik setiap kuasanya, di balik rencananya di dalam kehidupan kita, itu disingkapkan kepada orang yang mau dekat sama Tuhan. Jangan hilang kedekatanmu sama Tuhan. Justru engkau diuji, tambah lama, tambah dekat, engkau akan tambah kuat. Dan kau akan terima rahasia dari Tuhan. Kenapa kok kita terus harus melekat sama Tuhan di dalam ketika kita diuji?
Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan apa? Kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Keadaan bisa berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Di musim yang lalu, dia bisa menolong, melindungi, memampukan kita. Di musim ini, di musim mendatang, apapun keadaannya, karakter Tuhan, pribadi Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Kasihnya, anugerahnya, kebaikannya, kedahsyatannya, kuasanya, hikmatnya, baik kemarin maupun hari ini. Sampai kapan? Selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang sama, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Jadi yang pertama, ketika kau diuji, jangan hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Yang kedua yang saya belajar, orang ketika diuji, tetaplah tabur yang terbaik. Menabur itu nggak cuma bicara uang, tetapi menabur itu juga bisa bicara tentang perhatian, bisa bicara tentang kepandaian, pemikiran, kedetailan, kegigihan, kasih, kebaikan, hubungan yang baik, pemikiran, inovasi, kemurahan hati, kemurnian hati. Itu semua taburan loh. Gak cuma materi, ternyata banyak hal yang lain yang masih kita bisa tabur di dalam musim ujian kita. Alkitab mengatakan, Galatia 6 ayat 7, jangan keliru, kamu tidak dapat menipu Allah. Orang hanya menuai sesuai dengan bibit yang ditanamnya. Tadi saya katakan bahwa musim ujian itu sebenarnya adalah musim di mana sebentar lagi kita akan dikasih kepercayaan yang baru sama Tuhan. Jadi musim ujian itu juga musim persiapan. Kalau kita menabur yang baik di musim ujian, maka kita akan menuai di musim berikutnya, gitu loh. Dan kualitas taburan kita akan menentukan apa yang bakal kita tuai ketika kita diuji. Jadi ketika diuji, jangan tabur sembarangan. Ketika ditekan justru itu menjadi momen yang terbaik, karena musim berikutnya bakal datang dan kita akan menuai dengan luar biasa. Gak mungkin orang naburnya jeruk kepengen nuainya durian, betul gak? Gak mungkin orang naburnya apalagi pepaya pengen nuainya rambutan, gak bisa. Yang kita tabur akan menentukan yang kita tuai. Saya kasih satu kesaksian yang luar biasa banget. Suatu kali di dalam musim pandemi ini, istri saya itu sebelumnya sudah mulai bisnis kue. Tapi bisnis kuenya biasa-biasa aja, meningkat tetapi nggak signifikan. Sampai singkat cerita ketika musim pandemi datang, kita juga awalnya panik, takut. Tetapi suatu kali kami menghampiri Tuhan. Dan di tengah ketika kami menghampiri Tuhan, Tuhan ingatkan beberapa nama. Nah, beberapa nama ini teman-teman lama yang selama ini kami jarang kontak gitu. Singkat cerita, saya sama istri kita digerakkan untuk kontak teman. Gak tahu kenapa istri saya ngomong kayak gini, yang ingat gak teman kita si ini, kenapa? Itu kan suaminya kerja ini, wah dalam musim seperti ini kondisinya gimana ya? Akhirnya istri saya kontak, tanya kabarnya, dan ternyata benar dia ngalami kesulitan ekonomi. Tiba-tiba saya sama istri kita saling kasih pandangan gitu. Tabur yang Tuhan gerakkan kita, Tuhan udah tuntun kita. Berapa nilainya segini, hati kita sepakat. Ya udah kita nabur. Padahal dana kita pun juga terbatas. Tiba-tiba ada beberapa kejadian yang rasanya kami ini dipaksa sama Tuhan kesannya untuk menabur dalam beberapa hal. Perhatian, kasih, kekuatan, ada juga materi dan berbagai macam hal yang lain. Dan gak cuma itu, istri saya pun saya belajar dari dia. Di dalam musim ujian ini, saya kaget sama istri saya, yang kamu ini loh, kuemu tuh cuma dijual 500.000, tapi kenapa kamu mengerjakannya seolah-olah kamu tuh nilainya 1 juta lebih? Kan kamu boros bahan, kamu harus bikin ini dan itu. Udahlah, orang kalau bayar 500, ya udah kamu kerjakan 500 saja. Tahu nggak istri saya jawabannya luar biasa. Dia ngomong kayak gini, yang aku memang sengaja kasih harga murah dulu, tetapi kualitasnya aku nggak mau turunin.
kualitasku ini 1 juta. Supaya apa? Suatu kali kueku bisa terjual dengan nilai 1 juta lebih. Wah, dia nggak kurangin effortnya. Tiap kali dapat order selalu tabur yang terbaik, kerjakan yang terbaik, pikirkan yang terbaik. Bahkan seringkali harus lembur dan segala macam. Singkat cerita, lewat sekian bulan, kaget banget, itu namanya order kue itu meningkatnya drastis banget. Dan benar, kue istri saya tiba-tiba bisa dijual dengan harga yang luar biasa, naik sampai 2-3 kali lipat dari selama ini nggak pernah terpikirkan. Gara-gara kita mendapatkan tuntunan Tuhan, gara-gara kita mendapatkan kita menabur yang terbaik. Saya belajar dari istri saya. Singkat cerita, selama musim pandemi ini saya melihat pemeliharaan Tuhan begitu indah karena tuntunan Tuhan dan karena taburan yang dikerjakan kami sekeluarga. Lihat, kita butuh tuntunan Tuhan. Tetap tabur yang terbaik, jangan dikurangi dosisnya. Karena kita gak pernah ngerti, ternyata Tuhan paksa kita menabur karena Dia mau di musim berikutnya kita bisa menuai dengan luar biasa indahnya, dan hidup kita jadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya pun juga sama. Selama musim pandemi kemarin, apalagi tahun lalu, saya gak berhenti untuk menabur, bikin acara ini dan itu, nyembah dari rumah, bikin worship, bikin album produktif, bikin playlist ada di Spotify. Dan luar biasanya hari-hari ini, gara-gara taburan itu, konsistensi itu, banyak orang yang hari-hari ini saya melihat mereka ngomong terima kasih Frankie, saya diberkati. Bahkan kemarin nih barusan saya bisa dapat kesempatan untuk menjadi salah satu pembicara di workshop Praise and Worship-nya GBI Sesinode. Itu kemurahan Tuhan loh, saya ngelihat. Karena apa? Taburan demi taburan. Saya gak mau siapkan asal-asalan, tetapi saya mau kerjakan terus yang terbaik, sehingga selalu nama Tuhan dipermuliakan dan ada kepercayaan lebih besar. Jadi yang kedua, tetap tabur yang terbaik yuk. Kasih perhatian, kedetailan, kegigihan. Belajar lagi dan belajar lagi. Tuhan mau kasih kita kepercayaan yang baru di musim berikutnya, dimulai dari musim ini. Nah yang ketiga, yang terakhir, kenapa kok kita ketika diuji supaya bisa berakhir dengan indah itu gimana sih Frankie? Simple. Yang ketiga apa? Sabar. Yang saya belajar ini, di dalam hidup ini ada seorang pengusaha yang luar biasa banget. Quote-nya saya ambil, namanya Warren Buffett. Dia katakan seperti ini: no matter how great the talent or efforts, some things just take time. Betapapun kamu punya talenta atau usaha, ada hal-hal yang memang butuh waktu dalam kehidupan ini. You can't produce a baby. Kamu gak bisa melahirkan seorang bayi cuma 1 bulan dengan digantikan 9 wanita itu hamilnya bersamaan. Gak bisa. Memang ada hal-hal dalam kehidupan ini yang kalau memang butuh 9 bulan ya 9 bulan gitu loh, gak bisa ditawar. Nangkep gak? Karena itu Tuhan ngomong sabar. Daud, dia menunggu 13 tahun loh, diproses, dibentuk, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan kepercayaan luar biasa. Yusuf juga sama, 13-14 tahun, ngalami proses yang luar biasa di dalam kehidupannya. Memang ada hal yang gak bisa digantikan, harus dijalani, butuh waktu. Tetapi ada sesuatu kabar yang menarik, kenapa engkau disuruh sabar. Pengkhotbah 3, 1-8. Untuk segala sesuatu ada apa? Ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk apa? Menari. Ketika saya baca ayat ini, saya dapat hikmat yang luar biasa. Di sini dikatakan, tidak ada sesuatu yang selama-lamanya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktu yang mencabut yang ditanam, dan seterusnya.
Musim kering itu nggak selama-lamanya, karena musim hujan bakal datang. Amin. Artinya apa? Sabarlah, karena musim berikutnya bakal datang. Sabar. Saya suatu kali masih ingat sekali bagaimana proses ketika saya dibentuk. Tahun 2016 itu musim dimana saya lagi mempersiapkan album pertama. Itu nggak mudah, melewati proses dan segala macam. Wah, tantangannya begitu hebat. Sampai satu titik saya mau launching itu album, tapi ternyata respon yang didapat itu ternyata saya pengennya dapat support ini itu, tapi ternyata belum bisa mendapatkannya. Sempat awalnya kesel banget, tetapi sampai suatu kali Tuhan bukakan satu pengertian yang sederhana. Ki, kamu sabar. Karena apa? Kalau ada manusia yang mempromokan dan akhirnya apa yang kamu kerjakan, album kamu jadi berkat di mana-mana, itu biasa. Tetapi kalau tidak ada satupun orang yang kelihatannya mendukung atau mempromokan, tetapi tiba-tiba apa yang kamu launching tiba-tiba jadi berkat di mana-mana, kamu akan tahu bahwa Tuhanmu itu luar biasa. Saya disuruh sabar, gak boleh menyerang, gak boleh minta ini dan itu. Tuhan, aku akan melihat kedahsyatanmu. Singkat cerita, tanggal 21 Januari itu album di launching. Gak ada sesuatu yang spesial di sana. Saya masih ingat sekali. Tetapi hari itu saya kaget banget, karena album yang saya launching hari itu tiba-tiba menduduki top number 1 iTunes chart yang ada di Indonesia. Wah, gak pernah kepikir. Bahkan albumnya, lagunya suatu kali masuk ke Anugerah Musik Indonesia. Semuanya dimulai dengan kata apa? Sabar. Ada waktunya diuji, ada waktunya dipercayakan. Ada namanya musim kering, ada namanya musim hujan bakal datang. Tidak ada sesuatu yang selama-lamanya kalau bicara musim kehidupan. Yang selama-lamanya cuma satu, Tuhan baik, dan selama-lamanya anugerahnya, kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Boleh gak kita kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan? Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau baik. Amin. Saya akan tutup dengan ini dan saya minta semuanya bisa tirukan yang saya katakan. Kita baca bareng-bareng, tetapi tunggu dulu. Ketika kita baca ayat ini, saya rindu Anda ganti kata kamu dengan kata saya. Contohnya gini, pencobaan-pencobaan yang saya hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang, tetapi saya dapat mempercayai Allah. Nangkep semuanya? Siap ya? Pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama dan jadikan firman ini sebagai kekuatan Anda. Bagi yang ibadah onsite, boleh nggak Anda bisa bangkit berdiri bersama-sama? Saya melihat ada beberapa yang ibadah onsite. Terima kasih, terima kasih. Dengan respon yang luar biasa. Apapun kondisi kehidupanmu, percaya ini. Kita baca bersama-sama ya. Siap? 3, 2, 1. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang saya hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang, tetapi saya dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan saya dicobai lebih daripada yang dapat saya tanggung. Pada saat saya dicobai, Ia akan memberikan saya jalan keluar dari pencobaan itu, sehingga saya dapat apa? Bertahan. Amin, amin. Kasih tepuk tangan boleh, kasih tepuk tangan boleh. Dia memberikan saya jalan keluar sehingga saya bisa bertahan hari-hari ini. Tidak apa, gak apa-apa. Tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Manusia itu terbatas. Tetapi yang penting dalam kehidupan ini, saya mau katakan, kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Namanya Yesus, dan Dia Tuhan. Dia nama di atas segala nama, pencipta langit di bumi dan bumi. Tuhan yang menaklukkan maut, yang membebaskan kita, yang memampukan kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita bisa bertahan di dalam musim apapun juga. Mari kita ambil waktu kita sebentar. Dan nanti mungkin saya minta untuk tim Praise and Worship
bisa melanjutkan lagu yang saya nyanyikan. Ada sebuah lagu yang saya ingat dan saya rindu lagu ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Nyanyi bareng-bareng dengan saya. Ini musim yang terbaik. Ketika engkau diuji, ujian itu akan membuat engkau dikasih kepercayaan yang baru. Ujian itu membuat semua potensi yang terbaik keluar dari hidupmu. Ujian itu membuat engkau kenal siapa Tuhan. Bagaimana membuat ujian bisa berakhir dengan indah? Ingat yang pertama, jangan hilang ya kedekatanmu sama Tuhan. Karena di dalam kedekatanmu dengan Tuhan ada ketenangan. Seperti bapak yang memeluk anaknya, anaknya jadi tenang lagi. Saya merasa ada beberapa yang sedang dalam dikuasai kekhawatiran. Hampiri Tuhan ya, hampiri Tuhan. Dia sedang mau berbicara buat hidupmu. Dia tidak cuma singkapkan janjinya, tetapi dia sedang beritahukan bagaimana kita bisa mengalami janji-janjinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika engkau diuji, tetap tabur yang terbaik. Tetap tabur yang terbaik. Tetap tabur yang terbaik. Karena apa? Ketika engkau menabur yang baik, engkau akan menuai yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga yang saya belajar ketika engkau diuji, sabar. Karena musim berikutnya akan datang. Katakan, ku di tanganmu. Nyanyi bareng-bareng ya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Pemusik main di E. Ku di tanganmu, katakan ku di hati. Ku di hatimu. Setelah ini Anda bisa melanjutkan pemusik. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sambil pemusik di WTC Mangga 2 bisa melanjutkan lagu ini, saya serahkan. Tuhan jamah setiap hati, jamah setiap hati. Biar kembali mereka ngalamin Tuhan. Kami kenal. Silakan.